Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dengan waktu Isya, kita pelajari ilmu agama, kita tambah ilmu agama, dan mudah-mudahan tentu ini menjadi asbab diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita nantinya. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita sebagai manusia yang telah Allah amanahkan menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala pertama sekali hendak menciptakan manusia, lalu kehendak Allah tersebut Allah sampaikan kepada para malaikatnya, bahwasanya Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat protes atas apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau menjadikan manusia tersebut yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan melakukan tumpah darah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena potensi manusia ini cenderung dia melakukan kerusakan dan melakukan tumpah darah, sehingga untuk minimalisir hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan main. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan dalam kehidupan ini. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Ada yang boleh pilih, boleh buat, boleh tidak buat. Di jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sehingga aturan ini dikenal dengan hukum syara'. Dan tentu saja dalam hukum syara' ataupun hukum Islam ini, Allah membuat aturan seluruh aspek daripada kehidupan kita. Baik yang berkaitan ketauhidan kita, hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah-ibadah, ataupun dalam hal muamalah kita, hablum minan nas kita. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja daripada maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam itu dibentuk adalah untuk menjaga 5 macam perkara yang pokok. Yang pertama apa? Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Yang keempat, hifzul akal, menjaga akal pikiran. Dan yang kelima adalah hifzun nasal, menjaga keturunan ataupun nasab. Dan ini tujuan daripada syariat Islam, untuk menjaga 5 hal tersebut untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada 5 maqasidus syariah tersebut, hifzul mal, yang perlu kita perhatikan. Karena berkaitan dengan harta ini adalah sesuatu hal yang pokok, yang ini menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW setiap paginya selesai salat subuh selalu memohon 3 macam perkara. Apa yang Rasulullah SAW minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
wa amalan mutaqabbala. Ini setiap pagi Rasulullah minta. Setiap pagi Rasulullah panjatkan doa tersebut. Yang pertama Rasulullah minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbingku selalu ke jalan yang lurus. Setelah Rasulullah SAW minta ilmu yang bermanfaat, apa yang kedua? Wa rizqan thayyiban. Rasulullah minta rizki yang thayyib. Karena kenapa? Karena kita hidup di dunia butuh kepada kos, butuh kepada nafkah untuk kita berikan kepada istri dan anak dan keluarga kita. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu rizqan thayyiban adalah tidak hanya halal cara perolehannya, tapi juga baik untuk diri kita. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ini menjadi sesuatu hal yang penting yang perlu kita perhatikan, dan ini juga diminta oleh Rasulullah SAW. Wa rizqan thayyiban. Kemudian yang terakhir adalah wa amalan salihan mutaqabbala. Amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin kita garis bawahi bahwasanya harta ini penting ini. Ya. Bagaimana cara kita perolehnya? Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara sebaliknya? Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang masalah harta di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala setidaknya mensifati harta itu ada beberapa macam. Yang pertama, Allah mensifati harta itu dengan apa? Dengan malullah. Harta milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah harta titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita tidak sadar, seakan-akan ini hasil usaha kita, ini hasil kerja keras kita. Padahal ini semua titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita baru terasa itu semua titipan Allah? Misalkan ada seseorang memiliki beberapa buah ruko misalkan. Lalu ketika terjadi insiden, kebakaran, musibah dan lain sebagainya, ya. Misalkan kebakaran, baru dia teringat, oh, enggak ada lagi toko, sudah berpulang ke Allah, ya. Tahu bahasa Acehnya hanali, nian toko kag pulang ba Allah. Kita baru sadar bahwasanya ketika enggak bernilai baru kembali kepada Allah. Padahal harta yang kita miliki ini adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ataupun Allah Subhanahu wa taala mensifati harta itu dengan zinah, perhiasan. Sehingga di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak adalah zinah, perhiasan kehidupan dunia kita. Ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, Allah mensifati harta di dalam Al-Quran dengan kalimat fitnah, ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Maknanya diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita tidak ada harta ataupun hartanya cukup misalkan, oh kita rajin ibadah misalkan, silaturahim lancar dan lain sebagainya. Akan tapi sebaliknya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada satu ataupun ada harta sedikit, itu kadang-kadang sudah jauh dengan masjid. Kadang-kadang dia malas ibadah. Ataupun silaturahimnya jadi berantakan. Contoh yang nyata dalam kehidupan kita misalkan berkaitan dengan permasalahan harta setelah kematian, ataupun dikenal dengan permasalahan faraid. Dan ini insyaallah akan menjadi fokus kita pada beberapa pertemuan ke depan. Kenapa masalah faraid ini sering terjadi sengketa ini?
Padahal ketika kita berbicara tentang masalah faraid ataupun harta warisan, sejatinya kita sedang berbicara tentang masalah nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Karena harta yang didapat tanpa kita harus keluarkan keringat. Karena harta yang kita dapat tanpa kita harus bersusah payah. Ya. Gak perlu kita keluarin keringat, gak perlu kita capek-capek kerja. Ini harta warisan, ini berarti sebenarnya nikmat ini. Tapi jangan sampai harta itu berubah menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati harta itu dengan fitnah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan berkaitan dengan harta tersebut. Jangan sampai dia yang akan menarik kita ke dalam api neraka. Karena kenapa? Kita telah memakan harta hak milik orang lain. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah telah memberikan aturan-aturan tadi. Ya. Tadi ada perintah, ada larangan. Bahkan ketika kita melihat berkaitan dengan permasalahan harta setelah kematian ataupun berkaitan tentang masalah faraid ataupun harta warisan, Allah sendiri yang mengatur bagian di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa, mulai dari ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, itu ayat ke-10 membincangkan secara global. Secara khususnya nanti ayat ke-11 Allah tentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Ayat ke-12 begitu juga untuk bagian suami istri. Ayat ke-13 dan 14 balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Ayat ke-14-nya adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak ikut perintah Allah. Dan ayat An-Nisa ayat 176 akhir daripada surat An-Nisa, itu semua membincangkan secara detail bagian masing-masing ahli waris. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang heran ya. Kita yang mengatakan bahwasanya kita percaya kepada Al-Qur'an, kita mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tapi ketika dihadapkan kita dengan permasalahan harta ini, kadang-kadang kita mengabaikannya. Bukankah Allah telah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan daripadanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah kita masih ragu dengan firman Allah? Apakah kita masih kurang yakin terhadap apa yang telah Allah firmankan berkaitan dengan bagian-bagian masing-masing ahli waris? Walaupun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat berkaitan dengan asbabun nuzul, ayat tentang masalah hukum warisan ini. Jadi asbabun nuzulnya ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Sa'ad ibnu Rabi' yang ketika itu syahid dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini adalah peperangan yang kedua. Peperangan yang pertama adalah perang Badar. Ya, jadi ketika perang Uhud, banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang syahid dalam perang Uhud. Dan salah satu yang syahid dalam perang Uhud tersebut adalah Sa'ad ibnu Rabi'. Jadi Sa'ad ibnu Rabi' ini dia meninggalkan seorang istri dan memiliki 2 orang anak perempuan. Lalu harta daripada Sa'ad ibnu Rabi' ini semua diambil oleh saudara kandungnya. Ya. Tidak ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan 2 orang anak perempuan ini. Lalu kemudian istrinya ataupun istri Sa'ad ibnu Rabi' membawa 2 orang anak perempuan menghadap Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibnu Rabi'." Ya Rasulullah, 2 orang anak perempuan ini adalah anak daripada Sa'ad ibnu Rabi', yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma mala. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini, maknanya saudara kandung daripada Sa'ad ibnu Rabi', ya,
mengambil seluruh hartanya tanpa ditinggalkan sedikit pun kepada kedua anak perempuan ini, padahal mereka butuh nafkah juga ketika dia sudah menikah nanti, ataupun ketika dia mau menikah nanti. Dan mendengar curhatan daripada sahabat ataupun istri daripada Sa'ad bin Rabi' tersebut, Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga turun An-Nisa ayat ke-7. Secara global Allah katakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian daripada ataupun sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, dan juga bagi perempuan ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Nah, maka kalau ditanya, itu pembagian warisan, bagian itu siapa yang tetapkan? Bukan para ulama yang menetapkan bagian itu, bukan juga para nabi yang menetapkan bagian itu, tapi langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan bagian-bagiannya. Oh, untuk suami berapa kalau istrinya meninggal? Kalau ada keturunan berapa? Kalau enggak ada keturunan berapa bagian suami? Sebaliknya ketika suami meninggalkan seorang istri dan dia ada keturunan, maka berapa bagiannya? Oh, kalau enggak ada keturunan berapa bagiannya? Ataupun ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan, dia punya kedua orang tuanya masih hidup, berapa porsi kedua orang tuanya? Oh, kalau dia punya keturunan dan masih hidup kedua orang tuanya, berapa porsinya? Itu semua ada bagian-bagiannya. Oh, kalau almarhum enggak ada keturunan, enggak ada lagi orang tua, tapi yang ada saudara dan saudari kandung, berapa porsinya? Itu juga ada diatur dalam Al-Quran. Maka bagian-bagian ini tadi Allah katakan nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Maka kita mengenal ada istilah apa? Ilmu faraid, ya. Ilmu faraid itu jamak daripada kalimat fariḍah, yaitu bagian yang pasti, ya. Dan juga kita juga mengenal di sini ada istilah apa? Ilmu al-mawarith. Ini diambil daripada kata ya warasa yuwarisu. Maknanya apa? Hartanya itu diwariskan dari si pewaris kepada para ahli warisnya. Ya, maka kita mengenal ada dua istilah ini. Ada istilah ilmu faraid dan ada istilah ilmu al-mawaris. Jadi ini ditinjau dari sisi yang berbeda. Kalau ilmu faraid itu ditinjau daripada bagian yang telah Allah tentukan tadi. Kalau ilmu mawaris ditinjau dari sana harta itu akan berpindah dari pewaris kepada ahli waris yang hidup. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi berkaitan dengan asbabun nuzul, ya. Jadi ketika turun surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12, ayat 176, lalu Allah ataupun Rasulullah SAW memutuskan perkara tadi dengan memberikan bagian 1/8 untuk istri Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Rasulullah menentukan bagian 2/3 untuk 2 orang anak perempuan daripada Sa'ad bin Rabi'. Adapun sisa ataupun asabah itu baru diberikan kepada paman mereka. Jadi ini asbabun nuzul daripada ayat tentang masalah warisan. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui bahwasanya keutamaan ilmu faraid ini sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa mempelajarinya. Jadi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu?
Karena kita tidak hanya belajar secara fikihnya di situ, ya. Tapi di sana ada ilmu hisabnya, ilmu perhitungannya, ilmu matematikanya, ilmu sosialnya juga ada di situ. Maka tadi Rasulullah katakan fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Karena orang yang faham secara fikihnya saja, tetapi dia tidak faham secara ilmu matematikanya, ini kadang-kadang jadi masalah juga, ya. Contoh misalkan, ketika kita ingin melihat bagian mana yang banyak antara setengah dengan 2/3, ya. Siapa banyak setengah dengan 2/3? Ya. Kadang-kadang saya pernah sering ngetes ini di kampus, di mahasiswa itu. Ini siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Masih banyak yang jawab setengah, ya. Memang secara perhitungan kasar kita lihat, oh setengah itu 1/2, ya. Tapi kalau 2/3 itu berarti ada 2 objek dibagi 3, ya. Contoh misalkan, kalau ada 1 buah semangka itu dibagi 2, itu jatuhnya setengah, ya. Ataupun kalau kita bagi di kalkulator itu 0,5 hasilnya. Tapi kalau ada 2 buah semangka, ataupun 2 semangka dibagi 3, itu nanti jatuhnya, ya, kalau dibagi secara kalkulator 0,6666, ataupun kalau kita bulatkan 0,7, ya. Berarti besar 2/3. Maka kalau ini keliru dalam hitungan matematikanya, walaupun dia faham secara fikihnya, maka ini juga jadi masalah kadang-kadang, ya. Maka tadi Rasulullah katakan fa innaha nisful ilm. Dia setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa. Kemudian Rasulullah katakan bahwasanya ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan, ya. Sehingga tidak banyak daripada para pendakwah ataupun dai yang membahas dan mengangkat masalah isu-isu masalah pentingnya ilmu faraid tersebut. Padahal kalau kita lihat juga permasalahan di masyarakat ini banyak sekali, ya. Banyak sekali permasalahan di masyarakat berkaitan dengan sengketa masalah warisan dan lain sebagainya, ya. Walaupun nanti ada beberapa yang berbeda, contoh berkaitan dengan hibah, itu beda lagi. Ataupun yang kedua berkaitan dengan wasiat, itu beda lagi, ya. Nanti ada hibah, ada wasiat, ada warisan, ya. Jadi ini 3 hal yang berbeda, ya. Jadi jangan kita anggap langsung dibagi, ataupun orang masih hidup misalkan langsung bagi harta warisan. Ini sekali lagi bukan masalah warisan. Jadi kalau orang masih hidup bagi-bagi harta, itu namanya permasalahan hibah, ya. Jadi bukan warisan. Karena syarat kewarisan itu harus meninggalnya si pewaris, ya. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan ke depan. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Rasulullah katakan fa innaha nisful ilm wa huwa yunsa. Ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Bahkan ilmu tersebut kata Rasulullah adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka apa yang terjadi jikalau suatu ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu dicabut ilmu ini adalah dengan orang yang Allah ataupun Allah wafatkan orang yang faham berkaitan tentang masalah ilmu faraid ini, ya. Walaupun nanti kadang-kadang ada orang yang, ya, ataupun ada anekdot lah yang mengatakan bahwasanya apa? Untuk apa kita belajar ilmu faraid? Kenapa? Karena kalau kita belajar ilmu faraid ataupun ilmu waris, kita cepat meninggal. Karena ilmu tersebut paling awal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan orang yang faham, ya. Jadi ini sebenarnya satu hal yang keliru sebenarnya. Jadi maknanya apa? Kita disuruh untuk terus mempelajari ilmu ini, ya. Terus mempelajari ilmu tersebut dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika suatu ilmu itu akan dicabut, apa yang terjadi? Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW katakan, ya, wa tazharul fitan. Ketika suatu ilmu itu akan dicabut, akan timbul banyak fitnah-fitnah tadi. Ujian-ujian. Apalagi berkaitan tentang masalah harta, yang mana Allah tegaskan tadi dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah sifati harta itu sebagai fitnah, ya, tempat ujian, ya.
tempat kita diuji. Kadang-kadang kita lihat, ya, ada yang ribut antara abang beradik, enggak lagi ngomong-ngomong, enggak lagi silaturahim, gara-gara sepetak tanah warisan. Padahal mereka lahir dari rahim yang satu. Ya, ini sangat kita sedihkan. Kadang-kadang juga kita melihat bagaimana fenomena hari ini, yang mana harta itu jadi fitnah. Ada yang sampai bukan hanya tidak ngomong saja, ada yang sampai pukul-pukul lagi antara abang beradik karena sibuk ataupun sengketa masalah warisan. Tidak hanya itu, ada yang sampai tumpah darah lagi. Ya, itu sudah main angkat-angkat parang. Beberapa waktu yang lalu yang sempat viral itu kalau tidak salah di daerah barat selatan, itu ribut antara ponaan dengan pamannya gara-gara masalah harta warisan. Ya, sampai berurusan dengan kantor polisi. Ya, karena kenapa? Udah main parang dua-dua. Ya, ini yang sangat kita sedihkan. Ya. Dan tidak hanya itu, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat juga ada anak tuntut orang tuanya, anak tuntut mamanya, gara-gara masalah sepetak tanah warisan. Ya. Tidak hanya itu, kadang-kadang kalau kita main-main itu ke mahkamah syariah misalkan, itu kita lihat dua pemandangan yang sangat luar biasa. Itu di sudut kanan misalkan, itu sudah abang-abang dengan pengacaranya. Sudut sebelah kiri itu adik dengan pengacaranya. Itu seakan-akan mereka ini terjadi. Maka ini jadi fitnah, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku seorang mukmin, ya, kita harus menyadari sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya ketika kita bicara tentang masalah warisan, berarti kita sedang bicara tentang masalah nikmat ini. Ya. Jadi sampai mempaki, jangan sampai berantem, jangan sampai tumpah darah dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya ketika kita menzalimi orang lain, tentu tidak ada keberkahan yang kita dapatkan dari harta kita. Ya. Ini perlu kita catat. Tidak ada keberkahan ketika kita merampas hak orang lain. Tidak ada ketenangan hidup di dunia ketika kita menzalimi hak orang lain. Ya. Bahkan tidak hanya itu, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang memakan harta orang lain. Ya. Dia makan harta orang lain. Bahkan tidak segan-segan. Kalau terjadi sengketa, dia sewa pengacara nomor 1 misalkan, untuk memenangkan dia, padahal dia sudah tahu itu tidak ada haknya. Jadi dia sewa pengacara yang mahal untuk menzalimi hak orang lain. Maka ini hati-hati. Apalagi sampai disumpah, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dikatakan itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit seberat 7 lapis bumi. Coba kita bayangkan, itu baru sejengkal tanah secara zalim diambil hak orang lain. Di hari akhirat nanti akan dihimpit seberat 7 lapis bumi. Dan tidak hanya itu, kadang-kadang ada orang yang berani bersumpah lagi. Dia bawa nama Allah untuk zalim sama orang. Ya. Sumpah itu punya saya. Padahal dia sudah tahu itu bukan hak dia, ataupun hak dia ada sedikit situ. Lalu dia katakan itu semua hak dia. Ya. Maka ini hati-hati. Dalam sebuah makna hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk menzalimi hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang juga sia-sia amal ibadah kita, sia-sia salat kita, puasa kita, sedekah kita, umrah kita, haji kita, ketika kita buat zalim sama orang. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti,
ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ghairu dzalik. Jadi orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat, umrah dan lain sebagainya. Loh, kenapa dia bisa jadi bangkrut? Padahal secara hablum minallah jerohat, bagus sekali dia, taat sekali. Ya, rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat zalim sama orang. Yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan hak orang lain ataupun harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka lakukan tumpah darah terhadap orang lain. Jadi 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hampir kita lihat 5 bentuk kezaliman ini menghiasi setiap media, baik media cetak ataupun media online yang kita baca. Di media cetak kita ada kasus dibawa lari uang orang, misalkan. Ada kasus abang beradik ribut ataupun pembunuhan. Ya. Di media online juga ada, kita baca banyak sekali. Ya. Ada yang sampai membuli, memfitnah orang lain. Ya. Ataupun sebaliknya, kabar benar dia katakan hoax, yang hoax dia katakan benar. Nah, ini seperti itu. Ini zalim ini. Ya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat 5 bentuk kezaliman ini terjadi dalam satu masalah. Jadi ketika kita ada masalah itu, kadang-kadang kelima-limanya ini ada. Dan masalah itu adalah masalah faraid, masalah bagi harta warisan. Yang pertama, ribut-ribut abang beradik. Yang kedua, saling memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta. Adiknya mengatakan, bang tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil abang sudah jual duluan. Ya. Sehingga ini saling fitnah. Yang ketiga, ada di antara mereka yang memakan harta secara zalim, yang bukan haknya dia makan. Yang keempat, ada yang sampai pukul-pukul. Dan yang kelima, ada yang sampai tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Sehingga di hari akhir nanti akan diambil pahala kebaikan orang tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Diambil pahalanya, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Mungkin bukan 1 2, sampai-sampai Rasulullah mengatakan fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudha ma alaih. Jadi bukan 1 2 orang yang pernah dia zalimi, banyak. Ya, sampai-sampai ketika dilihat pahala kebaikannya sudah habis. Lalu dilihat lagi bahwasanya dia pernah buat zalim sama orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memakan hak orang lain. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, apalagi di sana ada hak anak yatim. Ini bahaya sekali. Kan dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah katakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, yang bukan haknya, lalu dikatakan itu punya haknya, maka di hari akhir nanti ataupun apa yang dia makan itu ibarat dia sedang memakan bara api dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu, sidang jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui berkaitan dengan hakikat harta di dalam Islam. Jangan sampai kita menzalimi hak-hak orang lain. Karena pada dasarnya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menzalimi hak-hak orang lain, maka sia-sia amal ibadah yang telah kita bina selama kita hidup. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya
di hari akhir nanti Rasulullah SAW mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam sampai ditanya 4 macam perkara. Salah satunya dari mana dia peroleh harta tersebut dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini dan pendengar sekalian tentu bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun mampu membawa kita menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita dan untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.